Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pengajian kita surah As-Saff ayat yang ke-11. Kita ulang sedikit ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau tidak kalian aku tunjukkan satu bisnis yang dapat menjauhkan kalian, menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang maha dahsyat. Sudah kita ceritakan bahwa orang Arab itu pebisnis hebat. Karena mereka pebisnis itu sangat sensitif mendengar proyek-proyek bisnis. Karena pebisnis itu pintar mencari peluang. Nampak aja simpang jalan yang ramai itu sudah berputar otaknya itu. Apa bisnis yang cocok di sini? Wah, begitu pebisnis. Kalau orang lah punya sisi menggaleh, oh itu ada aja jalan mencari duit itu. Yang orang lain tidak terpikir dia itu. Di simpang 4 ramai orang. Kalau ramai, orang tentu mudah berkomunikasi dan bertemu di sini. Kalau mudah, perlu ada warung di sini. Warung apa kira-kira? Wah, kita bikinlah warung kopi Bengkalis. Nah, kan begitu kan. Cara orang berpikir ya begitu, orang bisnis. Setiap ada proyek bisnis, wah itu cepat dia merespon itu. Luar biasa cepatnya. Karena ayat ini turun di tengah-tengah para pebisnis, maka susunannya, uslubnya itu juga menyentuh para pebisnis. Hei orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan ala tijaratin, bisnis yang luar biasa. Tentu naik telinganya. Tapi bisnis ini lain pula. Tunjikum min adzabin alim. Bisnis yang satu ini fungsinya adalah untuk menjauhkan kalian dari azab yang maha dahsyat. Jadi berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Kalau bisnis-bisnis yang lain
membuat kalian kaya raya, membuat kalian punya harta, membuat mendapatkan segala-galanya. That is enough. Yang hari ini bisnis kita lain, membersihkan jiwa, menenangkan hati, dan juga menghapuskan dosa, serta akan menempatkan kalian di tempat yang terbaik di sisi Allah. Wah, tentu orang akan semakin fokus itu. Wah, ini kalau urusan dunia kami dah selesai nih, katanya. Tentu urusan spiritual lagi yang dipikirkan. Saya tengok pebisnis dunia juga macam itu semua. Walaupun dia bukan Islam, tapi di penghujung hidupnya dia berpikir tentang kehidupan spiritual. Pemilik Toyota kaya raya itu, tapi akhirnya dia membuat Toyota Foundation. Apa gunanya? Ngasih beasiswa, hal-hal yang sifat filantropi lah. Apa ada dalam agama mereka seperti itu? Enggak. Lalu kok dibuatnya? Karena memang kecenderungan jiwa manusia itu pada akhirnya akan kembali kepada fitrah yang diajarkan agama. Tengok di barat itu, akhirnya kemana orang pergi? Bersamadi. Pergi ke Bali bersamadi, pergi ke India bersamadi. Ngapain itu? Ternyata di jiwa manusia selalu ada ruang kosong yang mesti diisi dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Begitu juga lah kita semua. Yang ini menjauhkan kamu dari azab yang maha pedih, azab yang maha dahsyat. Apa bisnis itu? Tu'minuna billah. Kamu mesti beriman kepada Allah wa rasulih, dan dengan rasulnya. Ayat ini tidak dipisahkannya tu'minuna billah wa tu'minuna bi rasulih, tidak begitu. Tapi tu'minuna billahi wa rasulih, artinya iman kepada Allah dan Rasul itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Maka ada orang yang ingkar sunnah, pengikutnya semakin banyak. Bagi mereka yang penting itu percaya dan beriman kepada Allah. Rasul tidak penting. Kenapa Rasul tidak penting? Sebab Al-Quran sudah cukup, sudah lengkap. Kalau kita masih perlu hadis, berarti Al-Quran tidak lengkap. Hadis itu menjelaskan, kalau begitu Quran tidak jelas. Al-Quran menyimpulkan, hadis menjelaskan, berarti Quran tidak jelas. Hadis menjabarkan, berarti Quran perlu penjabaran masalah itu. Bagi mereka tidak penting itu hadis, yang penting Quran. Kelompok ini yang disebut dengan ingkarus sunnah, karena Quran itu mutawatir pasti. Sementara hadis macam-macam. Berbeda pula ulama untuk mendudukkan hadis ini sahih atau tidak. Daripada bercelaru di dunia hadis yang tidak pasti, baguslah kita campakkan hadis, berpegang saja kepada Quran. Oh, begitu. Sebenarnya kalau mau jujur, orang yang seperti ini tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa bayar zakat, tidak bisa haji. Kenapa? Sebab ayat tentang sholat yang banyaknya lebih kurang 84 itu tidak ada yang menjelaskan bagaimana melaksanakan sholat. Paling-paling waktu saja dibicarakan. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tapi bagaimana cara sholat itu? Kapan tangan diangkat? Kapan ruku? Kapan sujud? Kapan i'tidal? Kapan
tahiyat awal, kapan tahiyat akhir, itu ada dalam Quran itu? Tidak ada. Di mana adanya? Dalam hadis. Kenapa dalam hadis ada? Karena Rasulullah lah yang paling paham tentang Quran, dan Rasulullah lah yang bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Maka sallu kama ra'aitumuni usolli, solat kalian bagaimana kalian melihat aku solat, karena aku yang paling tahu bagaimana solat yang diinginkan oleh Allah. Lengkap Quran itu, lengkap. Kenapa kita perlu hadis? Karena kemampuan kita memahami Al-Quran yang terbatas. Tapi kalaulah kecerdasan kita sama dengan Rasul, tidak perlu kita Quran itu, tidak perlu kita Quran. Tapi siapa yang kecerdasannya sama dengan Rasul? Tidak ada. Kalau adalah kecerdasan kita sama dengan Rasul, jadi Rasul kita. Muhammad itu pemuncak semua Rasul, maka kecerdasannya tetap di atas segala Rasul. Jangankan manusia biasa, di antara para Rasul dialah yang menjadi pemuncaknya. Jadi kita memerlukan hadis, bukan hadis yang memerlukan kita. Sama kita baca novel yang ditulis oleh Shakespeare, Romeo and Juliet, karena bahasanya sulit-sulit, maka kita memerlukan kamus. Pertanyaannya, apakah novel Shakespeare itu yang tidak lengkap sehingga kita memerlukan kamus untuk memahaminya? Bukan. Otak kita yang tidak lengkap sehingga kita memerlukan kamus. Sementara novel itu sudah sangat lengkap. Begitu juga Quran. Quran itu sangat lengkap, tapi otak kita yang tidak cukup untuk memahami kelengkapannya. Oleh karena itu kita memerlukan sesuatu agar kita paham apa yang disebutkan oleh Al-Quran secara utuh. Apa itu? Sunnah. Wa'atuz zakah, bayarkanlah zakat itu. Ada dalam Quran dijelaskan berapa zakat ternak, berapa zakat emas, berapa zakat perak, berapa zakat tanaman. Nggak ada itu. Di mana dijelaskan? Di sunnah. Tapi ketika Allah menyatakan wa'atuz zakah, Rasul sudah paham zakat yang diinginkan Allah itu bagaimana. Tapi kita tidak paham karena keterbatasan akal kita. Karena kita tidak paham, kita perlu sesuatu yang bisa mencapai, yang bisa mengantarkan kita kepada kepemahaman yang betul. Siapa itu? Rasulullah. Kenapa Rasul? Karena dialah yang paling paham tentang perintah-perintah Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian. Ini yang paling penting itu. Berjihad dengan harta. Ternyata yang pertama itu ya dengan harta. Kalau kita lihat para sahabat terdahulu, wah, malu kita. Ketika mau perang Tabuk, kas negara minim. Sementara biaya perang di musim pacekli itu sangat mahal. Rasul mengumpulkan para sahabat. Mari kita sama-sama berjuang fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kalian. Dikumpulkanlah para konglomerat Islam waktu itu. Dimulai dari Abu Bakar. Abu Bakar berapa sanggup bantu? Kata Abu Bakar, seluruh hartaku ya Rasulullah. Rasul pun terkejut. Seluruh? Yes, absolutely yes. Lalu untukmu apa? Dengan senyum Abu Bakar menjawab, cukuplah, milikku Allah dan Rasulnya. Wah, selesai. Itu maka wajar dikatakan kalau dikumpulkan keimanan kita semuanya untuk melawan keimanan Abu Bakar itu tidak akan terimbangi itu. Bagi dia harta-harta yang dimilikinya itu dari Allah.
Kalau Allah yang meminta, itu sama dengan penitip meminta barang yang dititipkannya. Kasih sajalah. Tapi untuk sampai pada level seperti itu, wah berat sekali. Berat. Saya teringat itu, mungkin pernah saya ceritakan itu. Tokoh Muhammadiyah di Sumatera Barat, di Indonesia malah pernah jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Tahun 50-an itu setelah Muktamar Muhammadiyah, 13 calon yang terpilih, satu pun tidak ada yang mau jadi ketua. Jadi dulu orang mau jadi ketua ini tolak menolak, bukan gasak menggasak. Tidak ada yang mau. Alasannya ini sedang berat, ini baru merdeka tahun 50-an awal. Perlu pemimpin yang betul-betul kuat. Mintalah, suara terbanyak tolong, tidak sanggup. Suara kedua terbanyak, tidak sanggup. Sampai suara 13, tidak sanggup. Jadi siapa yang mau jadi ketua ini? Yang 13-13-nya sepakat menyatakan yang layak menjadi ketua itu cuma satu di antara kita ini. Tapi dia nggak pula mencalonkan diri. Siapa itu? Buya A.R. Sultan Mansur. Tapi masalahnya kita di Jogja, dia di Bukit Tinggi. Macam mana caranya ini? Diutuslah 2 orang Dewan Permatur itu untuk pergi ke Bukit Tinggi. Dari Jogja ke Bukit Tinggi tahun 53 itu nggak main-main itu. Jauh perjalanan itu. Berangkatlah. Halo? Ini memang mati atau sabotase? Jadi berangkatlah ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi disampaikanlah, kami yang 13 orang tidak sanggup jadi ketua. Oleh karena itu kami meminta Buyalah jadi ketua. Oh, dia pun menolak. Kalau Buya tidak mau, siapa lagi? Tidak ada lagi yang bisa ini. Kondisi baru merdeka, tahun 49 habis semuanya. Ini baru kita mulai merasakan berorganisasi di zaman kemerdekaan ini. Tolonglah Buya, tidak mau. Hari yang ketiga setelah dipujuk-pujuk baru dia mau. Syaratnya tunggu dulu, saya mau sholat istikharah. Kata PP Muhammadiyah yang datang itu, boleh sembahyang istikharah, tapi yang penting harus mau. Selesai sembahyang istikharah beberapa hari, tanya lagi, "Cemana?" Belum duduk juga lagi. Saya mau baca Quran dulu beberapa hari ini. Silakan baca Quran, yang penting harus mau. Akhirnya baru mau. Masalahnya mau itu kan mudah saja, tapi membawa keluarga dari Bukit Tinggi ke Jogja itu kan tidak mudah itu. Apalagi Buya A.R. Sultan Mansur tidak seperti Pak Sarjono. Kalau Pak Sarjono kan satu istrinya, Buya A.R. Sultan Mansur 2 istrinya. Membawa 2 istri itu berat juga itu. Dibawalah ke Jogja. Dibawa ke Jogja. Itu dia poligami. Itulah poligami yang paling aneh di dunia itu. Buya A.R. Sultan Mansur itu diperintahkan oleh PP Muhammadiyah untuk berdakwah ke Kalimantan Selatan. Istrinya bernama Ummi Fatimah. Ummi Fatimah itu anak kandung dari gurunya. Guru beliau Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah kandung dari Hamka. Jadi menurut adat, A.R. Sultan Mansur itu sumando dari Hamka, ipar dari Hamka itu. Kenapa dikawinkan dengan anak guru? Karena dia murid paling pandai. Jadi guru-guru dulu kalau murid paling pandai itu dijadikannya mertua, dijadikannya menantu itu. Dijadikan menantu guru.
Adik iparnya orang hebat pula, Hamka waktu itu. Waktu itu Hamka belum hebat lah, masih kecil kan. Jadi dinikahkan dengan Fatimah, dapat perintah berdakwah ke Kalimantan Selatan. Mau dibawa istri, sedang hamil tua. Sedang hamil tua. Sementara pergi ke Kalimantan Selatan tahun 40-an itu enggak seperti sekarang itu. Entah kapan pulang enggak tahu, bagaimana keadaan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin enggak tahu gitu. Akhirnya minta izin dengan mertua. Ayah, guru, dia manggil guru, Buya. Saya harus Kalimantan Selatan. Ngapain? Berdakwah, disuruh oleh Muhammadiyah ke sana ini. Jadi kami pergilah dengan istri ke sana. Oh, marah mertuanya, enggak bisa. Anakku itu sedang hamil tua. Perjalanan ke sana luar biasa beratnya. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Aku tidak mengizinkan anakku kau bawa ke Kalimantan dalam kondisi seperti ini. Tapi aku juga tidak mengizinkan kau pergi Kalimantan Selatan tanpa seorang istri. Karena bagi orang yang sudah menikah, berpisah dengan istri berbulan-bulan, bertahun-tahun itu tidak mudah. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kau harus pergi ke sana dengan membawa seorang istri. Tapi istri saya sedang hamil. Betul, kita cari istri yang lain, katanya. Jadi istri pertama nama Fatimah, istri kedua juga nama Fatimah. Yang mencarikan istri kedua ayah mertua. Saya dari dulu mencari ayah mertua yang seperti ini, tapi tidak dapat. Tidak dapat itu. Jadi lucu itu. Ayah mertua yang mencarikan madu untuk menantunya. Sama-sama orang Maninjau, satu suku Tanjung, yang satu lagi suku Koto, jadi beda sukunya itu. Dinikahkanlah. Jadi dengan istri muda itulah dia berangkat ke Banjarmasin. Istri tua yang merupakan anak guru tinggal di Maninjau. Oh, begitulah orang dulu. Jadi Buya Air Sultan Mansur itu ya mirip-mirip Abu Bakar itu. Dipujuk jadi ketua Muhammadiyah, pindah ke Jogja gitu. Habis jadi ketua Muhammadiyah balik ke Sumatera Barat. Tidak punya rumah, tidak punya apapun. Padahal dia pernah menjadi imam jihad se-Sumatera Barat waktu agresi 1 dan 2. Seluruh ormas-ormas baik Perti, Muhammadiyah, seluruhnya itu bisa tunduk di bawah komando dia dalam jihad itu. Ketika Pak Hatta berkantor di Bukit Tinggi, dia jadi penasihat presiden. Soekarno minta dia jadi penasihat presiden. Ketika ibu negara pindah ke Jakarta, diminta oleh Soekarno menjadi penasihat presiden dan tinggal di Jakarta, tapi dia tidak mau. Di sini juga bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang. Ulama dulu diminta menolak itu. Ulama sekarang tidak diminta, mau lulu aja lehernya itu. Itu yang berat kita sekarang. Menolak itu. Akhirnya di Padang itu orang sawahan berundinglah tokoh-tokoh masyarakat di sana. Tidak mungkin Buya ini nyewa-nyewa rumah, tidak mungkin, malu kita semua. Ini tokoh kita ini. Udahlah, si Anu tolong carikan tanah, si Anu carikan ini. Jadi bekerja sama lah untuk bikin rumah. Dapat tanah, dapat rumah itu. Akhirnya dijumpai tokoh-tokoh masyarakat, dijumpa. Buya, tanah dah berbali Buya. Alat-alat udah lengkap, dari mulai semen, papan, atok lah sudah. Terserah Buya yang mencari tukang atau kami yang mencari tukang. Macam mana bentuk rumah terserah Buya. Yang penting kami menyelesaikan. Buya terima kunci aja. Oh, terima kasih lah, terima kasih.
Orang tadi pun pulanglah. Sesudah asar, salah seorang guru Muhammadiyah di sekolah Muhammadiyah di apa ini, di Masjid Taqwa di pasar itu, datang bersilaturahmi. Buya, alhamdulillah murid madrasah kita ramai Buya, luar biasa. Tapi Buya, sekolah awak kok bermasalah. Atoknya lah banyak tirih, dindingnya lah banyak tabuk. Tolonglah bantu Buya, macam mana caranya supaya kita bisa merenovasi sekolah yang di Taqwa ini Buya. Tersenyum Buya Air Ustaz Mansur. Alhamdulillah katanya. Pagi tadi ada orang mantar semen, mentar atap, ngantar papan, kabarnya mau dibikinkan rumah untuk saya. Karena sekolah memerlukan, ambil ajalah itu semua, perbaikilah sekolah itu. Lalu tanah yang diberikan kepada beliau, itulah Masjid Muhammadiyah di Sawahan sekarang. Tidak terikat oleh dunia. Apa yang sudah diberikan orang, ketika ada yang lebih memerlukan, itu diberikan. Buya Air Sultan Mansur saja sampai pada level seperti itu. Bagaimana pula lah Abu Bakar yang mampu menyerahkan segala-galanya untuk kepentingan agama Allah. Itu yang disebut dengan jihad bil mal. Mendengar itu ditanya pula kepada Umar, how about you Umar? How much money do you have? Berapa duit yang kau punya ini? Dan berapa banyak yang akan kau berikan fi sabilillah? Umar bilang, orang seperti aku 2/3 sajalah. Oh, 2/3. Datang pula Utsman, oh aku setengah ajalah. Abdurrahman bin Auf, aku pun setengah. Ibnu Mas'ud, wah macam-macam. Mereka orang-orang yang tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Mereka berjihad dengan hartanya. Sebab orang-orang pada level seperti itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang mereka berikan itu merupakan rezeki yang dititipkan Allah kepada mereka. Karena itu titipan, ya harus dikembalikan. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang kita berikan di jalan Allah pasti berdampak baik untuk kita. Maka Abdurrahman bin Auf itu cerita, orang susah mencari duit, kalau dia susah menghabiskan duit. Sampai-sampai dalam bukunya itu yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid itu, 60 sahabat masuk surga itu, dia bilang begini, kalaulah ku korek batu yang ada depanku, pasti ada duit di situ. Begitulah susahnya itu, dikaja-kaja, dipiti. Kenapa? Karena Allah membalasi dengan balasan yang lebih hebat. Wa anfusikum, kalau ndak ada harta, dengan jiwa. Yang paling bagus berjihad dengan harta dan jiwa. Sama dengan Ali bin Abi Thalib, ketika Rasul bertanya, engkau bagaimana Ali? Ya Rasulullah, aku ini menantumu. Semenjak kecil aku tinggal bersamamu. Kau tahu betul lah, kalau aku ini seorang yang miskin, papa, kedana, tidak punya apa-apa. Walaupun demikian ya Rasulullah, jiwa dan raga kuserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang wa anfusikum itu di situ. Jiwanya diserahkannya. Maka Ali itu salah satu pendekar yang hebat dalam sejarah Islam. Setiap akan terjadi peperangan, biasanya ada perang tanding. Dari umat Islam, kebiasaannya salah satu yang diadu pertama sebelum peperangan itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan tidak pernah kalah. Kabarnya
pintu gerbang yang bisa diangkat 10 orang, dia sendiri bisa ngangkat itu. Itu penyebabnya orang-orang yang belajar ilmu kudrat, belajar ilmu pidoras, itu ada namanya kudrat Ali. Wah, itu. Bahkan di Malaysia ada pula namanya tongkat Ali, macam-macam lah itu. Itu menandakan keistimewaan yang luar biasa itu. Ada kudrat Ali, ada kudrat Jibril, ada kudrat Muhammad, macam-macam itu. Tapi itu sudah lari pula dari tema yang sesungguhnya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang utuh, iman yang murni, iman yang tidak berbelah bagi, lalu disempurnakan dengan berjihad di jalan Allah, menyerahkan apapun yang kita miliki, baik harta dan jiwa kita, li'ila'i kalimatillah. Zalikum khairul lakum, yang itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Jadi tidak ada perdagangan yang pasti beruntung terkecuali menggalih jutuanalah. Tidak ada itu. Kalau yang lain-lain seringkali bermasalah. Tapi kalau dengan Allah luar biasa. Allah akan balasi apa yang kita berikan dengan sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Nggak nyangka kita itu. Dalam bahasa agama disebut dengan min haitsu la yahtasib. Allah akan balasi dengan sesuatu la yahtasib, unpredictable, tidak pernah kita bayangkan. Yang lebih hebat daripada itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa. Yang kita takutkan di dunia ini apa sebetulnya? Dosa. Dosa itu. Nabi Adam melakukan satu dosa, malu dia meminta syafaat kepada Allah hari kiamat itu. Itu Nabi itu. Satunya dosa dilakukannya. Ada yang bilang bukan dosa, kesalahan itu. Disuruh la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pokok kayu ini. Dek pandainya iblis menggoda. Didekati pokok kayu itu, dimakan buahnya. Satunya dosa dilakukannya. Malu bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, kita sudah berapa dosa yang kita lakukan ini? Waktu masih muda dulu apa yang tidak kita buat? Bepacik langanlah belangan, bepacik batihlah bebatih. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik karak. Halal haram santuang taruh. Waktu muda dulu berapa solat wajib yang pernah kita tinggalkan? La ilaha illallah. Berapa hak orang yang pernah kita ambil? Berapa SPJ fiktif yang pernah kita tanda tangani? Banyak itu, banyak. Masih ada satu kontainer yang sedang diperiksa dan puluhan kontainer lagi yang akan diperiksa Allah itu. Kalau itu tidak diampunkan oleh Allah, macam mana caranya itu? Sebab proses pengampunan yang paling baik di dunia ini. Kalau di akhirat tidak ada lagi pengampunan. Yang ada itu hanya penggantian. Kita sakiti hati orang, ya pahala kita pindah ke dia. Ada hutang yang tidak terbayar, pahala kita pindah ke dia. Tidak ada lagi pahala. Dosa orang pula ditransfer kepada kita. Wah, berat. Kita punya hutang dengan orang. Di padang mahsyar itu ada triliunan manusia, mungkin biliunan manusia. Macam mana mencari satu orang di antara biliunan manusia itu, macam mana itu?
Wah, berat itu. Bahkan ada hadis menyatakan yang kita bawa itu bendanya. Kalau adalah orang mencuri sawit 1 ton, memikul sawit 1 ton, mencari orang yang kita curi sawitnya di padang mahsyar di antara biliunan manusia, macam mana caranya itu? Saya memikul beras 10 kilo pun berat. Ini 1 ton yang dicuri. Wah, nggak bisa kita bayangkan itu. Apalagi para pemimpin. Wah, para gubernur Riau itu besok akan dipanggil di padang mahsyar itu. Dikumpulkan semua penduduk Riau itu. Penduduk Riau, ini pemimpin kalian dulu ini. Siapa di antara kalian yang pernah dizolimi oleh pemimpin kalian ini? Satu aja yang merasa dizolimi, tidak selesai itu, diproses. Jadi para pemimpin itu kalau dia adil, jujur, secapek Cipatui akan sampai ke surga. Tahu Cipatui ya? Secepat kilat itu. Tapi kalau mereka tidak adil dan jujur, secepat kilat juga masuk ke neraka itu. Maka memilih pemimpin itu harus yang terbaik. Sebab yang kita pilih akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah itu. Hari ini kita tidak berpikir yang dipilih nomor berapa, 1, 2, 3 itu urusan nomor itu. Tapi yang paling penting di antara yang 3 itu siapa yang kita yakini, berbasiskan keimanan kita, yang memang layak memimpin kita, itu saja sebetulnya. Dan kita pula jangan bertengkar. Kita bertengkar orang berpelukan, kan sakit hati pula kita dibuatnya kan. Berdasarkan keimanan, sebab pilihan itu tidak kita pertanggungjawabkan ke orang, tapi kita pertanggungjawabkan ke Tuhan itu. Berat sekali. Tapi Allah memberi ruang. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, yaghfir lakum junubakum. Allah hapuskan dosa-dosa kita yang banyak itu. Maka dalam hadis kursi dikatakan, luar biasa hadis ini populernya. Ya bena Adam, kata Allah, manusia, kalau kalian datang kepada aku dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi, kalian bertaubat kepada aku, la ubali, aku tidak peduli semua itu, aku akan menghapuskan dosa kalian. Ya bena Adam, manusia, kata Allah, kalau kalian datang kepada aku dengan dosa yang penuh 7 lapis langit dan penuh 7 lapis bumi, dosa itu banyaknya, tapi kalian betul-betul bertaubat, la ubali, aku tidak peduli itu semua, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Tapi proses itu di mana itu? Di sini. Di sini prosesnya. Selesai dari alam ini, wah berat sekali itu. Itu tidak ada lagi proses pengampunan itu. Paling-paling syafaat. Tapi sebelum sampai ke level itu, wah terjadilah barter, baik pahala dengan pahala maupun dosa dengan dosa. Kalau banyak pahala bisalah ditransfer. Kalau tidak ada, terpaksalah kita menerima transfer dosa dari orang lain. Wah, itu yang paling berat itu. Jadi, wa yudakhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau dosa sudah habis, maka Allah akan memasukkan kalian ke surga-surga, yang di bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Ini cerita yang sangat indah. Orang-orang Arab itu tidak pernah melihat sungai. Paling-paling ada oasis, itu pun jarang. Maka dibayangkan kepada mereka bahwa surga itu mengalir sungai-sungai. Oh, itu imajinasi orang Arab luar biasa hebatnya itu. Walaupun bagi kita ya, tentu sungai yang ada di surga tidaklah sama dengan sungai Siak. Sungai yang ada di surga tidaklah sama dengan sungai Kampar. Tidak ada itu.
ada sungai madu, ada sungai arak tapi tidak memabukkan, ada sungai susu, macam-macam yang kalau kita minum airnya seumur hidup kita tidak merasa haus lagi. Oh, luar biasa itu. Jadi itu diberikan Allah. Tapi yang paling penting pengampunan, sebab pengampunan itulah kunci untuk bisa masuk ke surga. Wa masakina thayyibah, wa masakina thayyibah. Dan ada juga tempat-tempat tinggal yang sangat baik, fi jannati aden, yang terletak di surga Aden. Zalikal fauzul azim. Orang yang mendapatkan keampunan dari Allah ditempatkan ke surganya, yang surga itu tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. There is no words, ya. Tidak ada kata-kata yang bisa menceritakannya. No enough word, tidak cukup kata-kata untuk menceritakannya itu. Begitulah keindahan surga tadi. Zalikal fauzul azim. Itulah sesungguhnya kemenangan yang paling agung. Jadi kalau kita banyak punya kemenangan, banyak punya kelebihan, itu kecil itu. Tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika Allah menghapuskan dosa kita dan Allah menempatkan kita ke surga-surganya. Saya rasa itu sajalah dulu. Insya Allah kalau panjang umur, pada pertemuan akan datang kita teruskan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Pengampun, akan mengampuni dosa kita kalau kita memohon ampun. Yang mau saya tanyakan, kalau kita banyak salah ke orang zaman dulu Ustaz, yang orangnya sudah tidak bisa lagi kita temui, bagaimana cara dosa-dosa kita kepada mereka itu Ustaz? Terima kasih. Kalau kita punya salah dengan Allah, itu bertaubat. Kalau kita punya salah dengan manusia, tentu meminta maaf. Orangnya sudah tidak ada lagi. Kemaafan itu bisa disampaikan kepada ahli warisnya. Aduh, saya dulu banyak salah dengan ayah kalian, dengan ibu kalian. Saya minta maaf lah, bisa. Sebagian ulama bilang, ya apa boleh buat, perbanyak sajalah amal, ya. Dan berdoalah kepada Allah agar orang yang pernah kita sakiti hatinya itu, kita ambil haknya, ya. Allah berikan keampunan dan tempat yang terbaik di sisinya. Jadi kita berdoalah pada Allah. Orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita buat masalah dengan dia itu, karena dia udah tidak ada, keluarganya pun entah di mana-mana, ya begitu. Kalau hutang, sebagian ulama bilang bayar hutang itu.
Kalau dia ndak ada lagi anak-anaknya, kalau anak-anaknya ndak lagi karena ndak ketemu, ya keluarkan harta sebanyak itu diinfakkan atas nama dia. Tapi andai kata dia jumpa lagi atau keluarganya jumpa lagi, ya bayarkan juga. Sebab dalam Islam itu kelebihan ajaran Islam itu kan agama solusi itu. Ndak ada kuswi dan ndak salasai, ndak ada karuah dan ndak kajaniah dalam ajaran Islam itu. Orang yang punya hutang ndak bisa bayar karena dia miskin, tapi dia punya niat yang kuat untuk membayarnya. Di akhirat siapa yang membayar? Allah. Begitu hebatnya Islam itu. Yang penting punya niat yang kuat untuk membayarnya. Sebagian kita kan tidak begitu banyak hutang, bukan berpikir macam mana membayar hutang itu, tapi justru memperbanyak sholat tahajud, berdoa kepada Allah agar orang yang memberikan hutang lupa hutangnya kepada kita. Itu yang susah itu di situ. Padahal Islam itu memberikan solusi itu, banyak solusi diberikan Islam itu. Berniatlah sekuat tenaga. Tidak bisa bayar penuh, ya berapa yang bisa dibayar. Jadi kalau dosa dengan manusia memang harus minta maaf. Tidak bisa dengan dia, dengan keluarganya. Tidak bisa juga dengan keluarganya, tidak tahu, bermohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosanya, Allah memberikan dia macam-macam lah, itu bisa itu. Maka yang paling penting itu adalah ketulusan hati dan kebersihan jiwa untuk memohon ampun kepada Allah. Itu yang paling penting itu. Makanya dosa dengan manusia itu lebih rumit daripada dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah itu bisa langsung itu menyelesaikannya. Dosa dengan manusia ini la ilaha illallah. Nah, disitulah gunanya kita selalu sholat jemaah di masjid. Jadi jumpa dengan banyak orang, bisa saling memaafkan, saling merelakan, itu gunanya itu. Dan kita juga disuruh saling mendoakan kan, saling mendoakan. Bahkan kalau kita mendoakan orang, yang orang itu tidak tahu kita doakan, itu yang mengaminkan pertama kali malaikat itu. Saya doakan Pak Sarjono, ya Allah mudahkanlah urusan Pak Sarjono. Pada waktu itu malaikat bilang, ya Allah, orang ini sudah mendoakan saudaranya, maka kami berdoa untuknya sebagaimana dia mendoakan saudaranya. Coba pikir itu. Doa saya belum tentu makbul, tapi kalau doa malaikat macam mana itu? Maka daripada kita memaki hamun saudara kita, bagus kita doakan. Ada saudara kita yang salah, ya Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Pada saat itu malaikat juga berdoa, ya Allah dia berdoa untuk saudaranya ke jalan yang lurus, maka kami berdoa untuk dia agar engkau juga tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Oh, kan luar biasa indahnya itu. Jadi Islam itu agama solusi. Kalau yang lalu kita buat dosa mungkin kena keterbatasan informasi, kekurangan ilmu, cepat-cepatlah minta taubat kepada Allah. Ganti kejahatan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Kalau pernah kita sakiti hati orang, orangnya udah tidak ada lagi, berbuat baiklah kepada dia. Bagaimana caranya? Dengan keluarganya kita mesti berbuat baik. Sebagai rasa simpati dan empati terhadap apa yang pernah kita lakukan dahulu. Jadi kalau dulu kita punya musuh kita itu dan tidak ada lagi, jangan bermusuhan dengan anak cucunya, tapi berbuat baiklah dengan anak cucunya. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita itu. Bisa dipahami bukan? Ya, kalau ibu punya utang kan gitu juga. Kalau tidak punya utang, orang pernah minjam duit dengan ibu, ibu pernah minjam duit dengan orang, tidak tahu ibu membayarnya kemana lagi. Dia udah tidak ada, anak cucu tidak ada juga, entah di mana. Itu jalan terbaiknya kasih ke saya saja, selesai itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.